Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah terkait dengan keteladanan para Rasul. Namun sebelum kita belajar, saya ingin mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini anak-anak? Muhammad Nasir, Laude Gentil, Laude Justin. Muhammad Nasir, Laude Gentil, dan Laude Justin. Tiga orang hadir ya? Ya. Jadi sebelum kita belajar, saya ingin mengecek kerapian dulu. Coba bisa berdiri semua dan bisa berdiri semua sambil lihat bagian tidak rapi, bajunya di luar dimasukkan dalam celana atau rok sudah rapi ya. Kemudian topinya dilepas dengan kelas, dilepas topinya. Ya, bisa juga balik. Bukan anak soleh. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada ketua kelas 4 untuk memimpin doa di depan kelas. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bagaimana kita hari ini anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, saya ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami siapa saja Rasul Allah yang harus diyakini dan diimani. Yang kedua, siswa memilih salah satu Rasul Allah yang diminati dan memahami hikmah serta teladan dari Rasul yang dipilih tersebut. Yang ketiga, siswa dapat berpendapat dan menyampaikan alasan dengan jelas mengenai pilihan mereka dalam diskusi kelompok yang dilakukan. Dan yang keempat, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi dan berbagi pemahaman tentang Rasul yang dipilih. Jadi para Rasul Allah berjumlah 25. Ada 25 jumlah Rasul yang disebut dalam Al-Quran. Ya, semua Rasul itu juga sama seperti yang kita juga. Mereka adalah manusia biasa juga. Namun mereka diberi tugas khusus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk hidup agar manusia tidak tersesat, agar selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, makanya Allah mengutus para rasul dan tidak mungkin Allah menyampaikan wahyu kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, makanya dia memilih beberapa orang pilihan, hamba-hamba pilihan Allah yang terbaik untuk disampaikan wahyu kepada mereka, dan mereka bertugas untuk wahyu tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup. Jadi pembelajaran pada hari ini kita akan membagi kelompok. Setiap bagi menjadi 2 kelompok, dan masing-masing kelompok memilih salah satu Rasul Allah. Memilih salah satu Rasul Allah berdiskusi tentang pilihan mereka, pilihan kalian, kenapa memilih Rasul tersebut
dan diceritakan tentang keteladanan dari Rasul yang dipilih tersebut dan pesan moral apa yang dapat disampaikan dari para Rasul tersebut. Jadi barangkali bisa saya bagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Bisa di mejanya dibuat menjadi satu kelompok, begitu yang ini dibuat menjadi sebuah kelompok. Ayo, bisa berdiri ya, saya bagi menjadi kelompok, dibuat kelompok ini. Sekarang saya akan berikan buku tentang keteladanan Rasul Allah. Di situ saya berikan sebuah buku tentang cerita para nabi. Sebagian bukunya sebentar didiskusikan, cari diskusi tentang Rasul apa yang dipilih dan mengapa memilih Rasul tersebut, dan sebentar dipresentasikan di depan masa kelompok, presentasikan di depan masing-masing kelompok. Bisa kelompok 1 memilih Rasul apa, alasan memilih Rasul tersebut, kemudian diceritakan kisah atau teladan dari Rasul tersebut yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini Nabi siapa? Tentang Nabi Muhammad kelompok 2. Jadi kelompok 2 tentang keteladanan Nabi, keteladanan tentang Nabi Muhammad. Dengan kelompok 1 keteladanan tentang Rasul apa yang dipilih? Nabi Ibrahim, keteladanan Nabi Ibrahim, ya dipilih. Terus sampai di mana? Diskusi kelompoknya. Ini tentang Nabi Ibrahim. Bagian tugasnya sudah? Sudah? Ya, kalau sudah, saya minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan dengarkan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu rasul yang diutuskan oleh Allah dengan membawa pesan tauhid yang murni, yakni mengesahkan Allah. Alasan kelompok kami memiliki Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bahan diskusi karena 1. Keimanan yang murni, 2. Ketulusan dalam menyampaikan wahyu, 3. Rela berkorban. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela dengan kehidupan. Salah satu kisah paling relevan dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah pengorbanan Ismail. Dapat kisah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya tanpa ragu. Nabi Ibrahim siap untuk melaksanakan perintah Allah. Kisah ini relevan dengan kehidupan kita saat ini dalam berbagai hal, seperti saat kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Antara yang presentasi hasil diskusi kelompok kami tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Akhir kata mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 1 tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Ya, kita kelompok 1, mari kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kita kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk
maaf. Alasan kelompok kami memilih Nabi Muhammad SAW karena 1. Kesempurnaan akhlak, 2. Keteladanan dalam segala aspek kehidupan, 3. Penyampaian wahyu secara jelas dan menyeluruh, 4. Pesan moral yang dapat diambil teladan dari keterangan. Kita diajarkan untuk hidup dengan penuh integritas, sabar, dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi umat manusia. Demikianlah presentasi hasil diskusi kelompok kami tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Akhir kata kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 2 tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nanti kepada kelompok 2, mari kita berikan tepuk tangan. Jadi tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang para rasul Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ya, kenapa memilih rasul tersebut dan keteladanan apa, pesan moral apa yang dapat diambil hikmahnya dalam kehidupan. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, jadi Nabi Ibrahim itu adalah sosok manusia yang sabar, yang hidup pada zaman Nabi, yang hidup pada zaman Raja Namrud, Raja Fir'aun Nabi Musa. Ya, dia pada saat itu Raja Namrud itu adalah penyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim di tengah-tengah umatnya, dia mengajak kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah. Dia ingin mengembalikan ajaran tauhid yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ingat, kesabaran beliau juga memiliki kesabaran yang teguh ketika dia diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Bayangkan, dia menantikan kehadiran putranya selama berpuluh-puluh tahun. Karena Nabi Ibrahim sampai tua, dia karena seorang anak. Nanti di usia tua baru dia diberikan seorang anak. Dan pada akhirnya ketika Ismail sudah beranjak remaja, dia diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya. Sebuah ujian yang sangat berat yang diterima oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim karena ketaatannya kepada Allah, dia bersedia untuk menyembelih putranya karena ketaatannya kepada Allah. Tapi alhamdulillah karena ketaatan tersebut Allah mengganti kesabaran beliau dengan mengganti sembelihan Nabi Ibrahim dengan seekor domba. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah salah satu rasul Allah yang termasuk rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi itu adalah para rasul yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang kuat. Ya, Nabi Muhammad berdakwah di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Namun Nabi Muhammad terjaga dari penyimpangan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Dia seorang diri menjadi manusia teladan bagi umatnya, baik dari perkataan, perbuatan, karena keteladanan Nabi Muhammad yang dijuluki sebagai uswatun hasanah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya adalah telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik untuk
diikuti. Ada juga pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Allah memuji Nabi Muhammad secara langsung. Ya, dalam Al-Quran yang artinya, dan kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi itulah tentang keteladanan dari para rasul Allah tentang Nabi Ibrahim maupun Nabi Muhammad SAW. Jadi barangkali pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan sekian. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi tentang tugas diutusnya para rasul Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan pada hari ini saya cukupkan sekian. Nanti kita kembali pada pertemuan berikutnya. Kita berdoa dengan baca surah Al-Fatihah dan Alhamdulillah. Ayo. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amin. Assalamualaikum anak-anak. Jadi pada hari ini kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan masuk materi pada bab 7, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar pelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kesediaan dari ketua kelas 4 untuk memimpin doa di depan kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bagaimana, ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah. Namun sebelum kita belajar, agar pelajaran dapat berlangsung dengan baik, saya ingin mengecek dulu kebersihan kelasnya. Kalau masih ada mejanya yang masih berserakan, buku-buku yang tidak dipakai selain pendidikan agama Islam, dan dirapikan, dimasukkan buku-buku yang tidak dipakai selain buku pendidikan agama Islam. Kemudian jika saya akan bagian di luar budget, di luar rok atau celana, saya masukkan supaya tidak terlalu. Jadi bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul Allah. Sekarang saya tanya kepada para siswa, kepada anak-anak sekalian, ada yang tahu apa beriman? Yakin atau percaya? Iman itu artinya Yakin atau percaya? yakin atau percaya. Ada berapa rukun iman? Nah, Coba sebutkan. Yang pertama, iman kepada Allah.
kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada keadaan kedar. Jadi ada 6 rukun iman. Namun pada kesempatan ini kita akan belajar tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah. Apa itu iman kepada Rasul Allah? Ya, yakin atau percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu kepada umat manusia sebagai pedoman hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat. Sebelum kita belajar, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, peserta didik membuat satu proyek, yaitu membuat poster tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Yang ketiga adalah peserta didik diharapkan dapat meneladani sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh para Rasul-Rasul Allah. Jadi saya akan buat menjadi 2 kelompok. Coba ini bisa bergabung dengan teman-temannya untuk bentuk kelompok 1, yang ini dia bisa bergabung dengan bentuk kelompok 2. Ayo, maju, bisa maju. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Bisa maju ke sini. Bagaimana gimana? Sifat belajar pertama apa? Sini, mana sini? Sini, baru sini, jujur sini. Jujur dulu. Jujur. Nah, kalau sudah, saya minta kepada kelompok 1 untuk persentase depan kelas terlebih dahulu. Ayo, saya minta kalau kita lihatkan persentase kelompok 1. Sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh para Rasul. Sifat-sifat wajib tersebut melekat pada diri tiap Rasul. Adapun keempat sifat wajib Rasul tersebut adalah: 1. Sidik artinya jujur. 2. Tabligh artinya menyampaikan. 3. Amanah artinya terpercaya. 4. Fatana artinya cerdas. Sebagai umat Islam kita harus meneladani sifat-sifat yang dimiliki para Rasul tersebut agar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, dan akhir kata kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah presentasi dari kelompok 1 tentang sifat wajib bagi Rasul. Ayo, pertanyaan bagi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hasil diskusi kami tentang sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul merupakan kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki pada Rasul. Adapun sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul adalah izin artinya dusta, hikmat artinya menyembunyikan, khianat artinya berkhianat, alada artinya bodoh. Demikianlah persentase dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari kelompok kedua tentang sifat mustahil bagi para rasul. Jadi kepada kelompok kedua mari kita berikan pertanyaan. Jadi sifat wajib bagi rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi keempat sifat ini mutlak dimiliki oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang pertama yaitu Adam alaihissalam sampai kepada yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sifat-sifat ini melekat pada mereka. Adapun keempat sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah sifat yang pertama adalah artinya adalah sidik. Kemudian sifat yang kedua adalah tabligh. Artinya ketiga adalah amanah atau terpercaya. Yang keempat adalah fatanah. Artinya cerdas. Kemudian tadi tugas yang kedua adalah kelompok kedua sifat mustahil bagi para rasul. Jadi sifat mustahil ini merupakan terbalikan dari sifat wajib, lawan dari sifat wajib. Tadi sedikit jujur, sifat mustahil bagi rasul adalah yang pertama dia juga memiliki empat sifat mustahil. Yang pertama adalah kizib, yang artinya dusta. Kitman artinya adalah menyembunyikan. Yang mustahil adalah khianat, artinya berkhianat. Dan yang terakhir adalah balada, artinya bodoh. Ya, jadi inilah sifat wajib dan sifat mustahil yang dimiliki oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di situ pelajaran kita. Jadi ada yang bertanya? Ya, Cinta Zika, silakan bertanya. Mengapa kita harus menyelamatkannya para rasul? Ya, sebagai manusia, pertanyaan bagus. Sebagai manusia, tentunya kita harus meneladani para rasul. Kenapa itu? Ada yang bisa jawab? Ya, kita harus meneladani para rasul adalah karena para rasul ini merupakan tauladan. Mereka adalah orang-orang teladan yang baik untuk diikuti, dicontoh, dan ditiru dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka selalu berlaku baik dan karena melakukan perbuatan tercela. Jadi sebagai manusia kita juga punya teladan. Coba kalau kita tidak punya teladan, jangan sampai kita di antara kita ada yang meneladani artis-artis penyanyi-penyanyi atau para atlet-atlet ternama, padahal mereka mempunyai sifat yang tercela. Bisa jadi artis-artis yang kita idolai memiliki sifat tercela. Tidak dijamin bahwa kita mengidolai para artis mereka memiliki perbuatan tercela. Tetapi sosok yang tepat untuk menjadi teladan hidup bagi manusia adalah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu.
Ya, jadi sebagai umat Islam kita jadikan sosok Nabi Muhammad Rasul terakhir sebagai teladan bagi umat Islam. Bahwa kita menandani apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Jadi, karena sudah ada yang bertanya, pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan sekian. Nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi saya tutup saja dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.